Kembali dengan saya Serda Jessica dalam Terfleet Highlight edisi Senin 18 April 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum di pertengahan bulan April 2022. Di antaranya, rapat virtual bidang personil diikuti Pangko Armada 3. Terapkan prokes, Koarmada 3 laksanakan ibadah Jumat Agung. Jabatan Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada 3 diserah terimakan. Seluruh jajaran Koarmada 3 mengikuti rapat secara virtual. Berikut laporannya. Terapkan prokes, Koarmada 3 laksanakan ibadah Jumat Agung. Prajurit Koarmada 3 yang beragama Kristen melaksanakan ibadah Jumat Agung di Gereja Okumene Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Jumat 15 April 2022. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Edmond Minau Honin yang berlangsung khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 serta pembatasan jumlah jemaah. Adapun temanya adalah spiritualitas pasca mewujudkan Indonesia damai. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yehezkiel Katiandago SEMMMH, perwakilan prajurit Koarmada 3 dan siswa Satik 3 Sorong yang beragama Kristen. Pelajar sekolah dasar dan mahasiswa mendapat suntikan vaksin COVID-19 dari Dinas Kesehatan Koarmada 3. Berdasarkan perintah Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHC HRMP MT Ropsla, Dinas Kesehatan Koarmada 3 melaksanakan serbuan vaksinasi mandiri di dua tempat sekaligus. Yang pertama, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak di SD Impres 25 Makbusun, dan yang kedua, pelaksanaan vaksinasi di Universitas Muhammadiyah Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 14 April 2022. Terkait pelaksanaan vaksin tersebut, Dinas Kesehatan Koarmada 3 menyiapkan dua jenis vaksin yaitu Pfizer dan Sinovac. Adapun peserta yang melaksanakan vaksin sebanyak 82 orang dengan perincian penerima vaksin Pfizer sebanyak 58 orang dan Sinovac sebanyak 24 orang. Sedangkan rata-rata peserta yang tervaksin saat itu merupakan vaksin dosis ketiga atau vaksinasi booster. Inspektorat Koarmada 3 audit kinerja Lantamal 10 Jayapura. Inspektorat Komando Armada 3 melaksanakan audit kinerja terhadap Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura. Audit kinerja tersebut dibuka secara resmi Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Toto Dwi Jaya Saputra STM Esihan MT Ropsla di Mako Lantamal 10 Jalan Amfibi Jayapura, Papua, Rabu 13 April 2022. Dalam sambutannya, Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpau mengucapkan, "Selamat datang kepada tim audit kinerja IRKO Armada 3. Semoga kegiatan audit kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan serta dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lantamal 10. Sementara itu, Inspektorat Koarmada 3 dalam sambutannya menyampaikan kegiatan audit kinerja sektoral di Lantamal 10 beserta jajarannya merupakan program kerja Inspektorat Koarmada 3 tahun 2021 mulai tanggal 13 sampai dengan 23 April 2022. Adapun sasaran dan ruang lingkup audit kinerja IRKO Armada 3 adalah program dan anggaran tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 yang meliputi bidang opslat umum dan perbendaharaan. Jelas IRKO Armada 3. Rapat virtual bidang personil diikuti Pangko Armada 3 bertempat di Puskodal Mako Koarmada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHC HRMP MT Ropsla yang didampingi Aspers Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Dian Purnomo Sidi MTR Hanla dan Kadismin Pers Koarmada 3 Kolonel Laut Khusus Sarifudin mengikuti sidang penempatan jabatan bagi perwira pertama TNI Angkatan Laut Selasa 12 April 2022. Adapun pelaksanaan sidang penempatan jabatan bagi perwira pertama TNI Angkatan Laut atau sidang Dewan Karir Bidang Penempatan Jabatan C reguler tahun 2022 tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dari Gedung Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, yang diikuti oleh seluruh Pangkotama dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya.
Seluruh jajaran Koarmada 3 mengikuti rapat secara virtual. Bertempat di Puskodal Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yehezkiel Katiandago SEMM memimpin rapat secara virtual yang membahas pengisian personel di jajaran Koarmada 3 dan diikuti seluruh Komandan Lantamal, Aspers Lantamal, Komandan Lanal, Pasminok Lanal di jajaran Koarmada 3. Selasa 12 April 2022. Dalam rapat tersebut, Kepala Staf Koarmada 3 didampingi Aspers Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Dian Purnomo Sidi MTR Hanla dan Kadis Minpers Koarmada 3 Kolonel Laut Khusus Sarifudin. Adapun kegiatan tersebut dimulai dengan sambutan atau pengarahan Kepala Staf Koarmada 3, dilanjutkan paparan Aspers Komandan Lantamal 9 Ambon, Lantamal 10 Jayapura, Lantamal 11 Merauke, dan Lantamal 14 Sorong, serta paparan Aspers Pangko Armada 3 dan diakhiri diskusi dan tanya jawab. Pangko Armada 3 menerima kunjungan pimpinan cabang BNI Sorong. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla menerima kunjungan pimpinan cabang BNI Sorong, Robi Hans Yawan SEMH, dan staf di ruang kerja Pangko Armada 3 Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 12 April 2022. Kunjungan pimpinan cabang BNI Sorong disambut langsung oleh Pangko Armada 3 yang didampingi Kakuil Koarmada 3 Kolonel Laut Suplai Sunarto SEMM dan PJS Kaakun Koarmada 3 Mayor Laut Suplai Agus Siswantoro, di mana kegiatan dimulai perkenalan dari Koarmada 3 yang dilanjutkan dengan penyampaian dari pimpinan cabang BNI, yaitu tujuan kedatangan rombongan adalah sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan. Acara kunjungan silaturahmi tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jabatan Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada 3 diserah terimakan Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MT Ropsla memimpin serah terima jabatan Kepala Kelompok Staf Ahli Koarmada 3 dari Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko STMA PCHRMP kepada Kolonel Laut Pelaut Yohanes Julius Tamoni di Pacific Room Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 11 April 2022. Dalam sambutannya, Pangko Armada 3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Laksamana Pertama TNI Budi Jatmiko STMAP CHRMP atas dedikasi serta keberhasilan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas sebagai Kapok Sahli Koarmada 3, sekaligus ucapan selamat memasuki masa purna bakti pengabdian di TNI Angkatan Laut. Pada bagian lain, Panglima Komando Armada 3 mengucapkan selamat kepada Kolonel Laut Pelaut Yohanes Julius Tamoni atas jabatan baru sebagai Kapok Sahli Koarmada 3 dan mengatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga, sekaligus kehormatan dan kebanggaan, sehingga dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman penugasan sebelumnya akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Aspotmar Pangko Armada 3 ajak prajurit Koarmada 3 untuk mampu berkomunikasi sosial. Sebagai prajurit Matra Laut, harus mampu berkomunikasi sosial secara baik dengan keluarga besar TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, instansi maritim, TNI Polri, maupun masyarakat pesisir guna membina potensi maritim dalam rangka mendukung tugas Koarmada 3 dan TNI Angkatan Laut. Demikian dikatakan Asisten Potensi Maritim Aspotmar Pangko Armada 3, Kolonel Marinir Daniel Kriuta, saat memimpin apel gabungan Koarmada 3 bertempat di Gedung Serbaguna Maspardi Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, yang diikuti seluruh prajurit Koarmada 3, Senin 11 April 2022. Selain itu ditegaskan Aspotmar Pangko Armada 3 dengan keberadaan penugasan di daerah rawan gangguan keamanan separatis dan terorisme dan bencana alam, agar setiap prajurit untuk selalu waspada dan terus mengantisipasi terhadap perkembangan situasi dan perketat penjagaan terhadap orang asing yang keluar masuk kesatrian, serta senantiasa meningkatkan profesionalitas sebagai prajurit Matra Laut. Lantamal 10 Peduli, karya bakti di Gereja GKI Eden Poko Waina dan Gereja GKI Via Dolorosa Tobati, Jayapura.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap rumah ibadah, Lantamal 10 Jayapura merasa terpanggil untuk melakukan pembersihan dan merenovasi ringan serta pengecatan tempat ibadah, yakni di Gereja GKI Eden Poko, Kamwalker Waina, dan Gereja GKI Via Dolorosa, Kampung Tobati, Jayapura, Kamis 14 April 2022. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Febrianto P. Marpaung, di sela-sela kunjungannya menyampaikan, "Kami merasa terpanggil untuk memperbaiki tempat ibadah dan untuk memaknai dan mengimplementasikan pengorbanan Tuhan Yesus di kehidupan kita." Sementara itu, Pendeta Vanda T.E. Tumanduk STHMM GKI Eden Poko Kamwalker menyampaikan, "Terima kasih untuk perhatian serta kepeduliannya, dan kami sangat bersyukur dan atas nama seluruh jemaat saya mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI Angkatan Laut." Lanal Biak dan Pemda Kabupaten Biak Numfor melalui Dispora akan persiapkan putra-putri daerah untuk direkrut menjadi TNI Angkatan Laut. Kebijakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengenai pengrekrutan putra daerah untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang akan dididik di Satdik 3 Sorong mendapatkan respon positif dari Pemda Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dengan dilaksanakan kunjungan dari Kadispora Kabupaten Biak Numfor beserta rombongan dalam rangka koordinasi awal terkait rencana kerjasama Lanal Biak dalam mempersiapkan putra-putri asli Kabupaten Biak Numfor bertempat di ruang tamu Mako Lanal Biak Numfor, Selasa 12 April 2022. Komandan Lanal Biak, Kolonel Marinir Carlos Deda MTR Hanla MM, menyampaikan dengan kedatangan PLT Kadispora Biak Numfor beserta stafnya, berharap rencana kerjasama Pemda Kabupaten Biak dengan Lanal Biak dalam rangka membina putra-putri daerah Biak Numfor segera dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sehingga akan semakin banyak putra-putri daerah Kabupaten Biak Numfor yang dapat dibina dan disiapkan menjadi calon TNI Angkatan Laut. Tingkatkan kekebalan tubuh, Lantamal 14 kembali gelar vaksinasi booster. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 terus menggelar pelaksanaan vaksinasi booster bagi seluruh prajurit dan keluarga besar TNI di jajaran Lantamal 14 bertempat di Aula Yon Marhanla 14 di Jalan Puncak Arfak nomor 01 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Rabu 14 April 2022. Kegiatan serbuan vaksinasi booster sebagai bentuk wujud dan aksi kerja nyata yang dilakukan oleh Lantamal 14 dalam mendorong dan mensukseskan program pemerintah untuk memerangi dan mencegah kasus COVID-19. Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Pertemuan anggota dan pengurus Ketua Cabang 2 Korcap 11 Daerah Jalas Nastri Armada 3 dengan pengurus dan anggota dalam rangka memupuk kebersamaan dan menjalin silaturahmi di antara pengurus dan anggota. Ketua Cabang 2 Korcap 11 Daerah Jalas Nastri Armada 3, Nyonya Santi Aplires Lucien AMD, menggelar acara tatap muka yang dilaksanakan di Aula Lanal Timika, Sabtu 16 April 2022. Menurut Ketua Cabang 2 Korcap 11 Daerah Jalas Nastri Armada 3, Nyonya Santi Aplires Lucien AMD, dengan bertatap muka, anggota dan pengurus bisa membangun semangat kerja dalam melaksanakan program-program guna menunjang tugas para suami. Disitulah terjalin keakraban dan kekompakan. Komandan Lanal Ternate pantau langsung serbuan vaksin di Maitara dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk terus melaksanakan peningkatan imunitas komunal. Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate kembali melaksanakan serbuan vaksin di daerah terpencil Kabupaten Kota Tidore, Kepulauan Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Rabu 13 April 2022. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Lanal Ternate Kolonel Laut Pelaut Ashari S. Abidin SE MTR Hanla didampingi Ketua Cabang 2 Korcap 14 DJA 3, Nyonya Dian Ashari mengatakan, kegiatan vaksin ketiga atau booster dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin pertama dan kedua, tapi tidak menutup bagi masyarakat yang belum vaksin kedua untuk melaksanakan vaksinasi di sini. Selain di Maitara, juga akan dilaksanakan di daerah terpencil lainnya agar seluruh masyarakat dapat melaksanakan vaksinasi booster secepatnya. Lantamal 11 terus gencarkan vaksinasi secara mobile.
Vaksinasi COVID-19 terus dikebut oleh seluruh elemen demi mensukseskan program pemerintah menuju Indonesia sehat. Percepatan inilah yang dilakukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke melalui Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Rumkita Lantamal 11 Merauke. Terobosan pun dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi untuk memenuhi target. Terobosan tersebut dinamakan strategi vaksinasi mobile, yakni vaksin mobil keliling yang menyasar titik-titik tertentu seperti fasilitas umum. Mobil ini akan berkeliling untuk melakukan vaksin bagi masyarakat yang belum divaksin, seperti halnya yang dilakukan pada Jumat 15 April 2022. Rumkita melakukan vaksin di Kelurahan Maro, Merauke. Dikatakan dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH, menyampaikan kegiatan tersebut guna mendukung program vaksinasi nasional untuk memberikan herd immunity bagi masyarakat. Sekian edisi Third Fleet hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madya Jala.